Artis Nikita Mirzani terbang ke luar negeri. Polisi sebut Nikita Mirzani menjalani pemeriksaan kesehatan. Nikita Mirzani yang terbang ke luar negeri Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, kala berstatus tersangka. Kepala Seksi Kasih Humas Polresta Serang Kota AKP Iwan Sumantri membenarkan Nikita Mirzani ke luar negeri. NM pergi ke luar negeri untuk memeriksakan kesehatannya, kata Kasih Humas Polresta Ser Kota KP Iwan Sumantri Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022. Nikita Mirzani sendiri telah bersikap kooperatif. Sebab sebelum dirinya memutuskan untuk terbang, ibu tiga anak itu telah melakukan wajib lapor pada Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022, bersama kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Diketahui Nikita Mirzani melakukan perjalanan ke luar negeri pada Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022. NM telah menghadap penyidik untuk wajib lapor pertama hari Selasa kemarin, ucap Iwan. Diberitakan sebelumnya Nikita Mirzani dikabarkan pergi ke Thailand melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022 sekira pukul 11.28 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, pihak kepolisian sampai saat ini tidak mengeluarkan surat pencekalan terhadap janda tiga anak itu untuk bepergian ke luar negeri. Sebab meyakini jika NM akan bersikap kooperatif selama menjalani proses hukum. Polresta Serkot sampai saat ini tidak mengeluarkan surat pencekalan terhadap NM sehingga dia masih bisa bepergian ke luar negeri, ujarnya. Kendati begitu, penyidik tetap mencari jalankan proses pemeriksaan dan penyidikan terhadap tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Nikita Mirzani. Proses penyidikan atau pemeriksaan untuk tersangka NM tetap berlanjut sambil melengkapi berkas perkara, terangnya. Penjelasan imigrasi tentang kepergian Nikita Mirzani, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta Habibur Rahman mengatakan tentang data perjalanan Nikita Mirzani ke luar negeri. Nyai pergi ke Thailand melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022 sekira pukul 11.28 waktu Indonesia Barat. Lebih besar dari berdasarkan data perlintasan yang kami miliki, yang bersangkutan melakukan perlintasan ke luar negeri melalui TPI Soekarno-Hatta pada tanggal 27 Juli tahun 2022 jam 11.28, kata Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta, Habibur Rahman, dalam keterangannya, Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022. Namun, Habibur Rahman tidak merinci negara tujuan Nikita Mirzani. Ditambahkan Habibur Rahman, Nikita Mirzani juga tak tercatat sebagai pihak yang dicekal ke luar negeri. Berdasarkan sistem cekal tidak terdapat pengajuan pencegahan dari instansi terkait terhadap yang bersangkutan, katanya. Petugas imigrasi tidak dapat melarang Nikita Mirzani bepergian ke luar negeri. Karena tidak ada pencekalan dari instansi terkait dan itu sudah dikonfirmasi juga ke Subdit Cekal Ditjenim, tidak ada permintaan cekal itu, ya, secara otomatis sesuai SOP, kata Habibur Rahman. Jejak kasus Nikita Mirzani dan Dito Mahendra. Selebriti Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan lantaran dirinya tersandung kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani atas pencemaran nama baik sejak tanggal 16 Mei tahun 2022. Adapun dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan yakni melalui media sosial. Dito merasa dirugikan atas unggahan Instagram Story yang dibuat oleh Nikita Mirzani. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rizky, mengatakan kliennya tidak pernah berinteraksi secara personal dengan Nikita Mirzani. Melihat story Nikita yang menyindirnya, Dito mengaku kaget. Dalam Instagram Story tersebut, Dito dituduh sebagai orang yang banyak omong, penipu, dan PHP atau pemberi harapan palsu, tidak mewujudkan suatu keinginan yang dijanjikan. Unggahan itu dijelaskan oleh pihak Dito, sudah secara terang-terangan mengumbar nama dan foto Dito Mahendra. Kemudian, hal itu ramai di media sosial saat rumah Nikita didatangi anggota Polresta Serang Kota pada tanggal 15 Juni tahun 2022,
sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kejaksaan Negeri Serang kemudian telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Nikita Mirzani dari Polresta Kota Serang pada tanggal 10 Juni tahun 2022. Menurut SPDP, Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran UU ITE atas laporan Dito Mahendra. Saat dikonfirmasi, Nikita Mirzani enggan menanggapi SPDP tersebut. Ia merasa bahwa statusnya saat itu masih sebagai saksi. Nikita Mirzani disangkakan melanggar pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3, atau pasal 36 junto pasal 51 ayat 2, UU RI nomor 19 tahun 2008 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau fitnah, penistaan, dengan tulisan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 KUHP. Kasus ini berbuntut panjang lantaran Nikita sering mangkir atau tidak hadir dalam pemeriksaan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga, menyebutkan surat panggilan kepada Nikita telah dilayangkan sebanyak 2 kali, yakni pada Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022, dan Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.